Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzia Siddiqi dengan NIM 23080560043. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi jangkauan dan jangkauan interkuartil. Ini tuh materi SMP. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, mengapa kita itu perlu mempelajari mengenai ukuran penyebaran? Nah, ukuran penyebaran itu penting karena menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai pusatnya. Dalam presentasi ini, kita akan membahas dua ukuran utama, yaitu yang pertama ada jangkauan dan jangkauan interkuartil. Nah, pengertian jangkauan itu selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kumpulan data. Ukuran ini memberikan gambaran sederhana tentang seberapa luas data tersebar. Untuk rumusnya sendiri itu ada R sama dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Misalkan ada sebuah data 5, 8, 10, 21, 20. Nah, perhatikan teman-teman. Yang pertama itu mencari yang terbesar. Nah, di sini kan yang terbesar itu kan 20. Jadi 20 dikurang yang terkecil. Yang terkecil itu 5. Jadi 20 dikurang 5 sama dengan 15. Nah, inilah jangkauan dari data tersebut. Oke. Untuk contoh selanjutnya, yaitu ada data itu ada 5, 7, 8, 10, dan 12. Yang pertama kita cari nilai yang terbesar yaitu 12. Dan yang terkecil itu 5. Jadi, dimasukkan rumusnya 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, jangkauan dari data ini adalah 7. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada materi kuartil. Nah, kuartil ini itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Misalkan ada sebuah data itu 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14. Nah, misalkan ada data seperti ini. Ketika kita mencari kuartilnya, yang langkah pertama yaitu kita mencari kuartil 2 atau Q2, yaitu median. Nilai tengah yang membagi 50% data. Jadi kita mencari tengah-tengahnya dulu. Kan datanya sudah urut, kita mencari pertengahannya. Berarti tengah-tengahnya ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti tengah-tengahnya di sini. Jadi kuartil 2-nya itu 9 plus 10 dibagi 2 untuk mencari rata-rata dari dua data tengah ini, karena ini datanya genap. Itu 19 bagi 2 sama dengan 9,5. Ini untuk Q2-nya ketemunya segini. Nah, selanjutnya mencari Q1. Q1 itu kelompok yang kiri. Kan ini sudah dibagi dua, kelompok yang kiri itu dicari mediannya juga. Jadi di sini untuk kuartil satunya. Jadi kuartil satunya itu 4 plus 7 dibagi 2 sama dengan 11 per 2, 5,5. Ini itu kuartil satunya. Nah, untuk kuartil ketiga sama, yang kelompok kanan dibagi 2, rata-ratanya 12 plus 13
dibagi 2, 15/2 sama dengan 7,5. Nah, ini tuh kuartil 3-nya. Nah, selanjutnya jangkauan interkuartil. Nah, apa sih jangkauan interkuartil? Jangkauan interkuartil itu rentang 50% data tengah, yaitu selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jadi, jangkauan interkuartil itu sangat berguna karena tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim atau pencilan dalam data. Untuk rumusnya itu kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Nah, tadi kan sudah tahu caranya menentukan mana sih kuartil 3, mana sih kuartil 1. Maka untuk jangkauan interkuartil itu tinggal dicari dulu kuartil 3 dan kuartil 1, nanti diselisihkan. Nah, cuma seperti itu. Nah, untuk contohnya, misalkan ini ada data awal yaitu 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. Nah, coba saya akan menuliskan ulang datanya. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. Nah, langkah pertama yaitu mencari kuartil kedua. Jadi, kan ini datanya ganjil, maka kuartil keduanya itu ketemu, nggak perlu dicari rata-ratanya. Ini untuk kuartil keduanya itu 9. Nah, untuk kuartil pertama seperti tadi, ini mencari rata-ratanya dulu. 6 plus 7 dibagi 2 sama dengan 13/2 sama dengan 6,5. 6,5. Ini kuartil 1. Nah, untuk kuartil 3-nya sini kita cari 12 plus 13 dibagi 2 sama dengan 25/2. Jadi 12,5. Ini untuk kuartil 3. Jadi untuk kuartil 3 kan 12,5 dikurangi 6,5, sehingga ada 6 ya hasilnya. Ini salah, perlu diperbaiki. Ini juga salah. Baik, selanjutnya untuk perbandingan jangkauan dengan jangkauan interkuartil, yaitu jangkauan itu mudah dihitung tapi sensitif terhadap outlier. Nah, untuk jangkauan interkuartil itu lebih stabil karena mengabaikan pencilan dan fokus pada data tengah. Untuk kesimpulannya, gunakan interjangkauan kuartil untuk data dengan ketika ada data yang ada outliernya. Misalkan suatu data itu 2, 4, 5, 6. Nah, yang terakhir itu ada 100. Nah, itu contohnya sangat jauh dibandingkan dengan data-data yang lain, itu bedanya sangat signifikan. Itu contoh dari outlier. Untuk kapan melakukan menggunakan jangkauan itu untuk data sederhana, data yang tidak ada outliernya. Jadi seperti terlihat normal, itu waktu yang tepat untuk digunakannya jangkauan. Untuk ringkasannya pada pembelajaran hari ini, setelah mempelajari jangkauan dan jangkauan interkuartil, saya akan menjelaskan poin-poinnya yang baru saja kita bahas tadi, yaitu yang pertama ada jangkauan itu menunjukkan sebaran kasar data dari nilai terkecil ke terbesar, sedangkan jangkauan interkuartil fokus pada sebaran 50% data dan lebih tahan terhadap pencilan. Nah, yang ketiga deteksi pencilan. Interjangkauan kuartil itu berguna untuk mendeteksi pencilan dalam data. Yang ketiga ada variasi data, yaitu kedua ukuran membantu memahami variasi data.
Ini ada tugas lanjutan untuk kalian, yaitu pertanyaannya, jika data adalah 3, 5, 7, 8, 12, berapa jangkauan data tersebut? Untuk jawaban A 5, jawaban B 7, C 9, 12. Nanti coba kalian kerjakan. Nah, materi kita pada hari ini sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti komen saja di kolom komentar. Nanti akan saya balas satu persatu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.